Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Ajis. Saya mahasiswa IAIN Syekh Nurjati, program studi Ilmu Hadis, mahasiswa semester 7. Oke, di video kali ini saya mau membahas mengenai hadis tentang metode hiwar atau tanya jawab. Video ini juga untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah hadis pendidikan anak yang diampu oleh Bapak Amin Iskandar LCMA. Berikut penjelasannya. Hadis tentang metode hiwar atau tanya jawab. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Jarir an Imarah bin Qaqa bin Syarbumah an Abi Zar'ah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Ya Rasulullah, man ahaqqan nasu bi husni sahabati? Qala Rasulullah ummuka. Thumma man? Qala thumma ummuka. Qala thumma man? Qala thumma ummuka. Qala thumma man? Qala thumma abuka. Radhiyallahu rawahu Bukhari. Adapun makna atau terjemahan dari hadis ini ialah telah menceritakan kepada kami, Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami, Jarir bin Umar bin Al-Qaqa bin Syubrumah dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sambil berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Kemudian beliau menjawab, ibumu. Kemudian si anak ini bertanya lagi kepada Rasulullah, kemudian siapa? Beliau menjawab, Rasulullah menjawab, ibumu. Kemudian dia bertanya lagi, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Kemudian Rasul menjawab, ibumu. Kemudian dia bertanya lagi, kemudian siapa? Dia menjawab, kepada ayahmu. Hadis riwayat Bukhari. Nah, itu terjemahan dari hadis ini. Sebenarnya telah banyak dijelaskan di dalam Al-Quran mengenai pentingnya berbakti kepada orang tua, ataupun sebaliknya. Di antaranya adalah surat Al-Baqarah ayat 83 yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji Allah itu kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Menurut penafsiran Dr. Hamka dalam tafsirannya, yaitu di tafsir Al-Azhar, beliau mengungkapkan surat Al-Baqarah ayat 83 yaitu berbuat baik kepada orang tua, berlaku hormat dan khidmat, cinta kasih, yaitu mengasihi mereka, memelihara dan menjaga mereka dengan sempurna, tidak menyakiti hati mereka, dan menuruti kemauannya dalam segala hal yang tidak bertentangan, tentunya yang tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tafsir Al-Azhar juz 1 halaman 204. Kita sebagai seorang orang tua, sebagai anak juga harus menghormati orang tua kita yang telah membesarkan kita dari kecil hingga kita mendapatkan pendidikan, serta dibina juga mendapatkan dibimbing dengan ajaran agama yang baik, termasuk Islam. Nah, disitulah kita juga ketika nanti kita sudah dewasa, maka kita wajib daripadanya untuk menjaga dan mengasihi orang tua kita yang sudah lansia nanti. Nah, itu untuk kita yang kelak menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu, lalu apa gunanya untuk mempelajari hadis ini? Apa sih makna yang tersirat dalam kandungan hadis ini? Kalau dikorelasikan dengan konteks kekinian, di zaman yang sudah cukup modern seperti ini,
banyak anak-anak yang sudah mulai membangkang kepada orang tuanya karena mereka efek bermain game online, bermain media, scrolling medsos, ataupun sekedar menonton video-video yang kurang bermanfaat baginya. Nah itu. Kemudian apa aja yang bentuk wujud bakti kita sebagai anak kepada orang tua? Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah taat dan patuh pada perintah orang tua. Jadi apapun yang orang tua perintahkan selagi itu tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, maka kita harus wajib menurutinya. Kemudian yang kedua adalah bersikap tawadhu dan kasih sayang terhadap orang tua. Nah, disinilah setinggi apapun ilmu yang kita dapatkan, sesukses apapun kita, sekaya apapun kita, tetap kita dipandang oleh orang tua kita adalah sebagai anak. Maka kita wajib tawadhu kepada orang tua kita. Kemudian yang ketiga adalah menerima keadaan orang tua apa adanya dan menjaga nama baik keduanya dan keluarganya. Nah ini yang penting teman-teman sekalian, di era media sosial ini di mana mereka mengkonsumsi banyak sekali konten-konten pribadi milik orang lain yang seharusnya tidak dipertontonkan atau tidak menjadi konsumsi halayak umum, seperti membeli mobil baru ataupun pamer kekayaan ataupun yang lainnya. Nah justru ini yang nanti menimbulkan rasa tidak terima dengan keadaan apa yang orang tua kita punya. Oh iya, dia punya mobil baru, kok saya nggak punya ya? Kayak itu. Jadi muncul rasa insecure, muncul rasa tidak pede, tidak percaya diri terhadap apa yang dia miliki ataupun apa yang orang tuanya miliki, sehingga dia kemudian mencela orang tuanya ataupun dengan kata-kata yang kasar atau dengan yang lainnya. Nah ini teman-teman. Kemudian hikmah daripada metode hiwar atau tanya jawab ini apa sih sebenarnya? Nah bagi kita yang kelak menjadi orang tua juga, ketika anaknya bertanya kepada orang tuanya, ibu maksud ini itu apa? Maksud daun ini itu apa? Nah kita sebagai orang tua menjawabnya dengan penuh kasih sayang, penuh ketelitian, pelan-pelan. Begitu juga Rasulullah ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan dari seorang anak tadi. Beliau menjelaskan atau menjawabnya secara perlahan-lahan sampai anak itu mengerti. Mengapa demikian? Karena di dalam materi yang pernah saya terima dalam kitab At-Tarbiyatu Tufulah wa Ta'lim, di mana seorang anak itu terdapat masa mulai dari tumbuh kembang hingga kasratus sa'ilah, banyak bertanya mengenai ya wawasan yang ataupun yang dia terima. Misalnya melihat sesuatu yang belum dia kenal, kemudian dia menanyakan kepada orang tuanya, Bu, itu artinya apa? Bu, ini namanya apa? Nah disitulah pada masa fase itu kasratus sa'ilah, banyak bertanya, maka kita mengajarkan sesuatu yang baik kepada anak kita dengan pelan-pelan, dibantu, dituntun hingga anak kita menjadi ngerti. Oke, itu aja mengenai penjelasan metode hiwar ataupun tanya jawab hadis pendidikan anak. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa menjadi ilmu bagi kita semua yang mendengarkannya. Oke, sekian saja penjelasan dari saya mengenai metode hiwar dan tanya jawab. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Syukron. Saya Muhammad Ifyan Najis pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.